semuanya, aku mau tanya nih, kalian tahu tidak apa layanan publik berupa transportasi yang saat ini sering seliweran di kota Surabaya? Halo, aku adalah transportasi Surabaya Bus yang saat ini sering banget dipakai orang-orang bepergian di area Surabaya loh. Surabaya Bus merupakan layanan transportasi bus milik pemerintah Kota Surabaya yang diperuntukkan sebagai transportasi umum yang memiliki fasilitas jauh lebih baik daripada angkutan umum lainnya. Banyaknya pilihan transportasi umum yang ada di Kota Surabaya belum tentu membuat para masyarakat tertarik karena standar kelayakan alat transportasi belum baik sehingga membuat tidak nyaman dan banyaknya kasus yang membuat stigma negatif pada angkutan umum menyebabkan tidak adanya rasa aman pada penumpang. Nah, dari masalah yang sudah ada di masyarakat, bagaimana kalau kita luncurkan program Surabaya Bus yang bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sebagai penunjang kegiatan masyarakat lokal maupun pendatang? Dari masalah tersebut, pada 7 April 2018, pemerintah Kota Surabaya selaku lembaga yang berwenang melayani masyarakat untuk memberikan layanan terbaik akhirnya meluncurkan inovasi program Surabaya Bus. Kira-kira, apalagi ya motivasi pemerintah Kota Surabaya untuk mengoperasikan Surabaya Bus ini? Tanpa berlama-lama lagi, yuk semuanya simak video ini sampai habis ya! Surabaya Bus bermula dari cita-cita Bu Tri Risma Harini atau yang dikenal sebagai Bu Risma, yang pada tahun 2018 menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, menginginkan bahwa Surabaya itu mempunyai konsep Smart City, salah satunya yaitu Smart Transportation yang unggul. Kalau berbicara tentang angkutan kota, mereka punya satu kesatuan dan punya organisasi dan juga masing-masing trek. Dan memang, uji trek serta legalitasnya di bawah Dinas Perhubungan. Namun, dalam prakteknya, nyatanya mereka susah diatur dan tidak sesuai dengan jadwal. Namun, jika Smart Transportation itu pasti akan terjadwal dan sudah ada kepastian. Seperti yang sudah terlihat, bahwa ruas jalan masih tetap sama, namun volume kendaraan akan bertambah banyak. Banyaknya pendatang dari luar Surabaya yang keberadaannya juga sangat berpengaruh. Sudah seharusnya bahwa pemerintah Kota Surabaya memberikan alternatif pencegahan agar tidak menggunakan kendaraan pribadi entah bagaimanapun skemanya. Kalau di Indonesia sendiri, memang kemajemukannya dan adat serta rasa sungkan masih ada, sehingga dalam hal peraturan pun terkadang masih ditawar-tawar. Di dalam Undang-Undang Transportasi sudah tercantumkan bahwa transportasi umum ini harus ada. Entah dalam pemerintah pusat atau daerah, mereka harus bisa menganggarkan sekitar 65% untuk transportasi umum. Jika mengatakan tentang finansial, maka tidak akan sinkron. Karena konsep dari pemerintah adalah pelayanan yang baik dan berintegrasi. Diharapkan pertumbuhan pada masing-masing titik yang dilewati dan dilayani akan menjadi bagus. Ini merupakan suatu motivasi yang menguatkan untuk segera mengoperasikan Surabaya Bus. Paling tidak, masyarakat dapat merubah perilaku dari menggunakan kendaraan pribadi menuju kendaraan umum. Pada awal pengoperasian Surabaya Bus, yaitu pada tahun 2018, Bu Risma menggratiskan tarif untuk naik Surabaya Bus, namun diganti dengan membayar pakai botol plastik sebagai pertanggungjawaban moral. Kayaknya lebih enak bayar pakai uang nggak sih kalau naik Surabaya Bus itu? Mulai bulan Oktober tahun 2021, naik Surabaya Bus dapat bayar pakai QRIS dengan aplikasi Gojek, ShopeePay, OVO, dan M-Banking, serta dapat tap kartu elektronik atau e-money dengan Mandiri atau BCA. Sampai saat ini, kita ada target pendapatan dengan migrasi dari hanya botol plastik ke tarif. Saat itu, plat Surabaya Bus masih berwarna merah dan menandakan pure milik pemerintah. Kini sudah berganti plat berwarna kuning yang menandakan bahwa Surabaya Bus sudah berbayar. Untuk tarif, hanya 5.000 bagi umum dan 2.500 bagi pelajar dengan menunjukkan kartu pelajar.
Untuk anak-anak, jika mereka duduk sendiri, maka bayar sendiri. Surabaya Bus memiliki 2 koridor, yaitu yang pertama, Purabaya sampai Rajawali, dan yang kedua, Terminal Intermoda Joyoboyo sampai Terminal Osowilangun. Rute tersebut melewati halte yang berdekatan dengan tempat perbelanjaan, tugu, museum, dan lainnya. Sehingga ketika ada masyarakat luar Surabaya yang ingin berkunjung ke tempat tersebut, dapat naik Surabaya Bus ini. Berikut adalah penjelasan dari halte yang dilewati oleh Surabaya Bus. Pendatang dari luar kota Surabaya wajib banget tahu nih. Koridor Purabaya sampai Rajawali. Halte Basrah yang ada di Jalan Basuki Rahmat, Kedung Doro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Halte ini berdekatan dengan pusat perbelanjaan, yaitu Tunjungan Plaza. Masyarakat yang ingin berkunjung ke Tunjungan Plaza dapat naik Surabaya Bus rute Purabaya sampai Rajawali. Halte Dukuh Manunggal yang ada di Manunggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Halte ini berdekatan dengan pusat perbelanjaan yaitu City of Tomorrow atau Cito. Masyarakat yang ingin berkunjung ke Cito dapat naik Surabaya Bus rute Purabaya sampai Rajawali. Terminal Intermoda Joyoboyo yang ada di Jalan Joyoboyo nomor 1 Kota Surabaya. Halte ini berdekatan dengan Kebun Binatang Surabaya dan juga patung Surabaya yang menjadi ikon Kota Surabaya. Halte Museum BI yang ada di Jalan Raya Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Halte ini berada di depan Perpustakaan Bank Indonesia dan tempat wisata Taman Mayangkara, serta berdekatan juga dengan Kebun Binatang Surabaya. Halte Siwalan Kerto yang ada di Jalan Ahmad Yani, Blok B nomor 248, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Halte ini berdekatan dengan pusat perbelanjaan seperti Gading Murni, toko alat tulis kantor, Mitra 10, toko bangunan, dan juga Trans Icon yaitu mall yang berada di dekat halte. Halte Taman Pelangi yang berada di Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Halte ini berdekatan dengan Taman Pelangi yang berada di seberang jalan halte. Butuh waktu sekitar 5 menit untuk sampai ke Taman Pelangi. Halte Pirngadi yang berada di Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Halte ini berdekatan dengan Museum Dr. Sutomo dan tempat beribadah yaitu GPIB Jemaat Immanuel Surabaya. Halte Masjid Kemayoran yang berada di Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya. Halte ini berada di depan tempat beribadah yaitu Masjid Kemayoran Surabaya dan dekat dengan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Halte Ubara yang berada di Jalan Ahmad Yani, Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Halte ini berada di depan Universitas Bayangkara Surabaya, juga berdekatan dengan DBL Arena, Kepolisian Daerah Surabaya, dan PT Graha Pena Jawa Pos. Halte Royal yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 16-18 Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Halte ini berada di depan Royal Plaza yang merupakan tempat pusat perbelanjaan dan juga berdekatan dengan Rumah Sakit Islam Surabaya. Halte Belauran yang ada di Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Halte ini berada di dekat pusat perbelanjaan BK Junction dan juga berdekatan dengan pasar tradisional Belauran. Halte Pasar Turi yang berada di Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Halte ini berdekatan dengan stasiun Pasar Turi dan juga tempat wisata bersejarah yaitu Tugu Pahlawan. Koridor TIJ sampai TOW. Halte Unesa yang berada di Jalan Maijen Yonoswoyo, Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya. Halte ini berdekatan dengan Universitas Negeri Surabaya dan juga berdekatan dengan Danau Unesa yang sering dikunjungi oleh mahasiswa Unesa maupun masyarakat umum. Halte PTC yang berada di Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya. Halte ini berdekatan dengan Pusat Perbelanjaan Pakuan Trade Center Surabaya atau dikenal dengan PTC dan hotel penginapan yaitu 4 Point by Sheraton Surabaya.
Nah, itu adalah informasi yang bisa aku sampaikan kepada kalian semua. Yuk semuanya, cobain naik Surabaya Bus ya!